Adegan di awal film diperlihatkan ada seorang pemuda yang sedang duduk di pinggir jalan bernama Vijay. Tiba-tiba ada sebuah mobil melintas dan berhenti tak berapa jauh dari tempat itu. Mobil tersebut mengalami kebocoran ban. Terlihat ada seorang wanita bernama Nitya keluar dari mobil. Ia kemudian melihat Vijay dan menanyakan, apakah ada bengkel di sekitar sini? Bukannya memberikan solusi, Vijay yang galau malah minta curhat ke Nitya. Dan akhirnya scene flashback ke belakang, cerita Vijay pun dimunculkan. Sosok Vijay adalah seorang dosen muda yang tampan dari kotanya, Hyderabad. Ia memiliki banyak penggemar dari mahasiswanya. Salah satu fansnya bernama Nilu. Di beberapa waktu lalu diceritakan Vijay yang sedang jatuh hati kepada seorang gadis yang bernama Anu. Wanita itu sering ia temui di halte bus. Untuk menarik perhatian Anu, Vijay membuat sandiwara bersama kawannya. Tapi sedihnya ternyata Anu telah menikah. Dan Vijay pun minta maaf atas kelakuannya tersebut. Reaksi Anu tidak marah, ia malah mendoakan Vijay agar segera menikah dan mendapatkan wanita impiannya. Setelah kejadian itu, Vijay mulai sering bermimpi menikah dengan seorang wanita cantik. Sampai setiap bangun tidur, dia sering senyum-senyum sendiri. Dan itu membuat sahabatnya yang bernama Ramakrishna jadi sering bingung. Hingga pada suatu hari, Vijay pergi ke kuil untuk berdoa. Di sana dia bertemu dengan gadis cantik yang sering dalam mimpinya. Semenjak pertemuan itu, ia langsung jatuh hati kepadanya. Gadis tersebut bernama Gita. Vijay kerap kali membayangkan hidup sebagai suami istri bersama Gita. Ia membayangkan betapa bahagia kehidupannya. Scene lalu berpindah di dalam sebuah bus, di mana Vijay saat itu harus pulang untuk menghadiri acara pernikahan adiknya. Tak disangka, Gita pun jadi salah satu penumpangnya. Dan bahkan, kini ia dapat tempat duduk berdampingan dengan Gita. Karena grogi dan tidak tahu harus melakukan apa, Vijay akhirnya menelpon sahabatnya Ramakrishna. Ramakrishna pun memberikan beberapa nasihat kepada Vijay agar mulai percakapan selalu bersikap baik dan mencoba meniru apa yang menjadi kesukaan Gita. Setelah beberapa waktu, bus pun berhenti pada sebuah rest area. Saat itu, Vijay dapat kesempatan lagi ngobrol sama Gita. Gita minta tolong pada Vijay untuk mengantarkannya ke toilet, karena di dekat toilet ada beberapa pemuda yang sedang minum-minum. Sesuai dengan arahan Ramakrishna, jika nanti kita sudah mulai tersenyum kepadanya, itu tandanya ia sudah mulai bersimpati. Apalagi kita juga mengingatkannya agar tidak lupa makan malam. Pada malam harinya, kursi Vijay dihampiri oleh seorang nenek yang ingin bertukar tempat dengannya. Vijay yang kesal menolak permintaan si nenek. Hal itu membuat Gita terbangun. Karena tidak ingin terlihat buruk di mata Gita, akhirnya Vijay pun pindah ke kursi belakang. Pucuk dicinta karena terganggu dengan dengkuran si nenek, Gita juga akhirnya ikut pindah ke belakang. Ia meminta izin ke Vijay agar dapat mengambil posisi tidur di sebelah Vijay. Lagi-lagi Vijay menelpon Ramakrishna untuk minta saran. Ramakrishna yang sedang mabuk saat itu kemudian menyarankan ke Vijay agar mencium Gita sebagai tanda cintanya. Vijay sempat ingin melakukannya, tapi hatinya berkata itu bukan perbuatan baik. Ia pun memutuskan untuk sekedar ingin berselfie bersama Gita yang sedang tertidur. Malang, di saat bersamaan bus yang mereka tumpangi melewati gundukan jalan. Akibatnya tanpa sengaja keduanya jatuh dan berciuman. Gita yang terbangun langsung menampar Vijay. Dengan terisak dan geram ia menelpon kakaknya Panendra. Panendra yang marah besar saat itu. Ia lalu mengajak teman-temannya untuk mencegat kehadiran bus tersebut. Sementara itu Vijay berkali-kali ingin menjelaskan kejadian yang sebenarnya ke Gita. Namun Gita tidak menggubrisnya. Ia langsung mengikat tangan Vijay agar tidak bisa kabur. Merasa hidupnya dalam bahaya, Vijay berusaha untuk melarikan diri. Ia akhirnya melompat dengan cara menabrak kaca bus jendela. Saat bus itu dicegat, Panendra pun langsung masuk bersama kawan-kawannya. Ia sangat geram karena tidak mendapati si pria itu. Dengan geram, ia kemudian menelpon kawannya si Rapi yang juga seorang inspektur polisi. Rapi pun mengatakan bahwa ia akan mengurusnya. Balik ke Vijay yang berhasil kabur, ia bertemu ayahnya di area persawahan. Dan akhirnya mereka pulang bersama naik motor. Setibanya di rumah, adiknya menyambutnya dengan gembira. Melihat reaksi Vijay yang terlihat mulu, dengan tatapan curiga, ia menduga pasti telah terjadi sesuatu kepada Vijay. Keesokan harinya, datanglah rombongan calon suami adik dari Vijay. Betapa terkejutnya Vijay, ternyata calon suami adiknya itu adalah kakak dari Gita. Melihat gerakan Vijay saat pertama kali bertemu, Panendra mencurigai Vijay adalah pelaku pelecehan adiknya. Apalagi ditambah cerita ayahnya bahwa Vijay satu bus dengan Gita. Untung ayahnya menyanggah, tidak mungkin anaknya melakukan perbuatan seperti itu, karena ia telah mendidiknya dengan baik. Dan jika pun benar Vijay yang melakukannya, maka hari itu akan menjadi hari terakhir dalam hidupnya, ujar ayah Vijay. Gita yang sedari tadi menatap tajam dengan kegalauan antara marah dan kasihan akhirnya mengatakan bukan inilah Vijay pelakunya.
Di sela-sela persiapan acara, Vijay berusaha mencari Gita ingin mengucapkan terima kasih atas pembelaannya tadi. Tapi Gita mengatakan bahwa hal itu yang lakukan bukan untuk Vijay, melainkan untuk adiknya. Dia nggak mau adiknya harus menanggung dosa atas kesalahan kakaknya. Scene berlanjut saat dua keluarga sedang membicarakan hari baik dan persiapan acara pernikahan. Diputuskan Gita dan Vijay lah yang akan mengurus semuanya. Awalnya Vijay menolak, namun neneknya memaksa. Mau tidak mau, mereka pun setuju. Berpindah ke scene berbeda, diceritakan Vijay yang sedang berolahraga. Lalu datanglah si Nilu. Ia datang dengan membawa manisan untuk Vijay. Lalu dia mengatakan bahwa hari ini adalah hari ultahnya. Ia mengundang Vijay untuk datang, sekaligus ingin mengenalkan Vijay ke orang tuanya. Vijay yang sudah merasa ada niat lain dari si Nilu, dengan tegas menolak untuk datang. Ia mengatakan bahwa dia tidak akan pernah tertarik dengan Nilu. Lalu kemudian Vijay berlalu. Pada malam harinya, Vijay dan teman-temannya sedang berkumpul. Ia mengungkapkan kekesalannya kepada Rama Krishna karena atas salahnya kemarin, ia jadi bermasalah sekarang. Tak lama kemudian, Gita menelpon untuk membahas agenda terkait persiapan acara. Gita meminta Vijay untuk menjemputnya besok 8:30 pagi. Terlihat raut wajah bahagia dari Vijay yang ditelepon Gita itu. Keesokan paginya, saat Vijay mau bersiap-siap pergi, Rama Krishna memberikan saran ke Vijay agar naik motor saja. Katanya agar bisa lebih mesra dan lebih dekat di atas motor. Meskipun agak ragu, akhirnya ia menuruti saran kawannya itu. Vijay pun tiba di lokasi dengan motornya. Ia sangat terpukau melihat Gita yang begitu cantik dengan pakaian sari. Sampai ia sempat bingung saat mau menghidupkan motornya. Singkat cerita, mereka berdua pun akhirnya berangkat. Setelah berkeliling di beberapa tempat dan di beberapa waktu, kemudian mereka bertemu razia motor. Apesnya, surat-surat kendaraan bermotor tersebut tidak dibawa, yang berujung motornya pun diangkut oleh polisi. Hal itu membuat Gita semakin marah dan kesal kepada Vijay. Selain di pikiran Gita, Vijay adalah orang yang mesum, dia juga berpikir Vijay adalah orang yang tidak bertanggung jawab dan menilai Vijay sebagai laki-laki yang tidak punya karakter. Vijay dengan segera menghubungi Rama untuk membawakannya mobil. Saat di dalam mobil, Gita menanyakan ke Vijay mengapa ia memilih menaik motor kalau ada mobil. Vijay pun gelagapan mencari banyak alasan. Pandangan Gita ke Vijay pun menjadi tambah minus. Tak terasa tugas mereka sampai hingga malam hari. Gita mengatakan ke Vijay bahwa ia lapar. Vijay pun lalu keluar dari mobil untuk memesan makanan. Saat menunggu di mobil, Gita penasaran dengan ponsel Vijay yang terus berbunyi. Lalu ia mengambilnya dan langsung membuka ponsel tersebut. Betapa terkejutnya Gita saat melihat isinya. Ternyata di dalamnya ada seorang wanita yang mengirimkan video selfie yang tidak berbusana. Tak lama Vijay datang membawa makanan. Gita langsung mengatakan ia tidak nafsu makan lagi dan meminta Vijay agar mengantarkannya balik ke hotel saja. Vijay yang kebingungan lalu bertanya ke Gita, ada apa? Gita pun menyuruh Vijay membuka ponselnya. Dengan terkejut, Vijay melihat video tersebut. Lalu ia mengatakan ke Gita bahwa ia tidak pernah menyuruh gadis itu mengirimkan video. Yang diketahui di video itu adalah si Nilu. Gita yang sudah hilang kepercayaan itu, ia menilai menjelek-jelekkan masalah didikan orang tua Vijay. Vijay tidak terima atas itu dan langsung membentak Gita. Ia memarahi Gita jangan pernah bawa nama orang tuanya atas kesalahannya. Vijay menyuruh Gita keluar dari mobil untuk jalan kaki pulang. Tak lama setelah itu, Vijay mendapat telepon dari Panendra. Dia mengatakan bahwa dia akan ke Hyderabad untuk mencari pelaku yang melecehkan adiknya. Vijay mengira bahwa itu pasti ulah Gita. Ia pun berinisiatif ke hotel untuk menemui Gita lewat jendela. Saat ia membangunkan Gita, Vijay langsung memohon agar Panendra jangan datang ke Hyderabad. Namun usahanya malah membuat Gita berteriak memanggil security. Keesokan harinya, Vijay akhirnya datang lagi ke hotel. Ia memastikan ke Gita untuk tidak menceritakan kejadian bus di waktu itu. Tak disangka, Panendra juga sudah ada di situ, dan akhirnya mereka duduk bertiga. Tak lama juga datang Inspektur Rapi, dan Rapi mengatakan bahwa ia sudah mendapatkan data penumpang bus kemarin, yang membuat Vijay semakin panik. Setelah mereka mendapatkan list penumpangnya, Gita pun ditelepon agar datang ke kantor polisi. Betapa kagetnya Vijay yang juga datang ke kantor itu, yang mendapati Rama Krishna sudah babak belur dihajar polisi. Karena ternyata ialah yang membelikan tiket bus untuk Vijay atas namanya. Kemudian Vijay berpura-pura mengambil alih memukuli Rama Krishna, sembari memohon berbisik kepadanya agar tidak mengatakan apa-apa. Jika tidak, Vijay akan dihabisi, ayahnya juga akan bunuh diri, dan adiknya pun tidak akan menikah. Syukurnya, Rama Krishna adalah teman yang setia. Ia tetap bungkam dan lalu berpura-pura pingsan agar berhenti dipukuli. Scene berlanjut di kafetaria.
di mana ada Vijay, Panendra, dan Gita. Vijay lalu menelpon adiknya. Ia minta adiknya agar memujuk Panendra balik ke desanya. Telepon pun diberikan ke Panendra. Ujung punya ujung, bukannya menyuruh Panendra pulang, malah adik Vijay mengatakan agar jangan pulang dulu sebelum membunuh pelakunya. Mendengar itu, Vijay pun semakin panik. Nanti hari berikutnya, Gita dan Vijay kembali menyebarkan undangan dalam satu mobil. Dan ternyata undangan kali ini dihantarkan ke rumah orang tua Nilu. Vijay yang tahu itu rumah Nilu, ia tidak mau ikut turun. Sesaat Gita masuk rumah itu, betapa kagetnya ia berpas-pasan dengan gadis yang ada di ponsel Vijay kemarin. Kemudian ia berbincang dengan ibu Nilu. Gita memberikan info terkait video mesum tersebut. Tanpa disangka, ibu Nilu ternyata sudah melihatnya, lalu ia menjelaskan kejadian yang sesungguhnya kepada Gita. Pada saat kejadian, Vijay langsung ke rumahnya dan marah-marah ke Nilu. Di depan ibunya, Vijay menampar Nilu. Vijay mengatakan bahwa ia tidak bisa membayangkan jika yang menerima video itu adalah orang lain. Dengan emosi, ia menyuruh Nilu agar tidak mengulang kesalahannya. Vijay juga berpesan ke ibu Nilu agar lebih peduli dan memperbaiki didikannya ke Nilu. Ibu Nilu lalu menjelaskan kalau laki-laki itu bukan Vijay, mungkin keluarga besarnya sudah hancur. Dan dia menjelaskan bahwa Vijay adalah laki-laki baik dan berkarakter. Ia juga sempat menawarkan Vijay untuk menikahi putrinya, tapi Vijay menolaknya. Setelah mendengar penjelasan itu, sekarang kita tersadar kalau anggapan dan pandangannya terhadap Vijay selama ini adalah salah besar. Kebenciannya selama ini perlahan-lahan berubah menjadi rasa suka dan cinta kepada Vijay. Hari-hari bersama Vijay pun sekarang adalah hal yang menyenangkan bagi kita. Kita kerap kali mengikuti gerak-gerik Vijay. Ia juga sering membayangkan Vijay saat ada di tempat kerjanya. Kita pun tidak membiarkan wanita lain mendekatinya. Di suatu malam, Gita yang lagi berdua dengan Panendra, ia memohon ke kakaknya agar segera kembali pulang dan fokus mengurus pernikahannya. Dan Panendra pun setuju. Gita juga menemui Vijay setelah itu. Ia mengatakan bahwa ia sudah minta kakaknya untuk kembali pulang dan menegaskan ke Vijay bahwa tidak akan ada masalah lagi di pernikahan adiknya. Vijay pun tersenyum dan sangat berterima kasih mendengar itu. Beriringan kejadian berikutnya, kakek Gita tiba-tiba kena serangan jantung. Nenek Gita yang khawatir kalau nanti suaminya tidak melihat pernikahan kedua cucunya nanti, ia pun memaksa agar pernikahan Panendra dan Gita dilangsungkan di hari yang sama. Atas itu, Panendra pun mengusulkan nama Vijay sebagai calon mempelai prianya, karena menurut Panendra, ia laki-laki baik dan memiliki karakter. Dan langsung meminta ayahnya untuk mengirimkan permohonan lamaran ke keluarga Vijay. Terlihat ayah Vijay sedang mendatangi kedua anaknya. Ia langsung mengatakan permintaan dari keluarga Panendra atas lamaran tadi. Betapa kagetnya Vijay saat itu karena ia sendiri belum yakin. Keesokan harinya, Vijay menemui panggilan Gita ke pinggir pantai. Gita menanyakan gimana perasaan Vijay tentang lamaran tersebut. Vijay pun mulai bercerita pertama kali ia bertemu melihat Gita di kuil. Ia melihat sosok ibunya di Gita saat itu. Tapi sekarang, ia tidak melihatnya lagi. Vijay beranggapan keluarga Gita berniat melakukan pernikahan hanya karena terdesak permintaan. Dan Vijay tidak mau ada di pilihan tersebut. Ia mengatakan kalau karena itu adiknya tidak akan jadi menikah, maka baru dia akan menikah dengan Gita. Mendengar penolakan Vijay yang sangat menyayat itu, Gita memendam sedih dan kecewanya, lalu mengatakan ke Vijay, meskipun ia dan Vijay tidak menikah, pernikahan adiknya akan tetap terlaksana. Tahu Vijay menolak Gita, nenek Gita yang kesal langsung menelpon cucu pertamanya, agar mengajak saudaranya yang berada di luar negeri untuk segera dinikahkan dengan Gita. Laki-laki itu bernama Kishore, dan benar saja keesokan harinya keluarga Kishore pun langsung ke rumah Gita dan langsung menyetujui perjodohan tersebut. Masih dalam suasana acara, di malam harinya saat Vijay dan kawan-kawannya ingin mengambil makanan, nenek Gita langsung melarangnya. Kejadian itu dilihat oleh Kishore dan ia merasa jengkel dengan perilaku sang nenek. Ia kemudian menanyakan alasannya kepada Ramakrishna. Ramakrishna pun menjelaskan mengapa neneknya kesal ke Vijay. Ia membalik ceritanya dengan mengatakan bahwa keluarga Gita lah yang menolak lamaran keluarga Vijay dikarenakan masalah mas kawin yang tidak cukup. Kishore pun tambah kesal dan menemui sang nenek dan bahkan mengatakan nenek adalah seorang lintah darat. Di kejadian berikutnya, Vijay datang menemui nenek yang membawakan emas kiriman dari ayahnya untuk Panendra. Di saat itulah Vijay terkejut lagi. Sang nenek berkata bahwa Panendra lah yang mengusulkan nama Vijay akan menikahi Gita. Vijay saat itu merasa sangat bersalah, lalu ia berniat bertemu dengan Panendra.
Ia berencana mengakui semua perbuatannya. Lalu ia berangkat menemui Panendra. Vijay lagi-lagi terkejut. Ternyata Panendra sudah mengetahui semuanya dari Gita. Panendra pun bercerita, awalnya Gita sangat membenci Vijay, tapi setelah mengetahui kepribadian Vijay yang sesungguhnya, perasaannya pun berubah menjadi cinta. Panendra juga mengatakan bahwa Vijay bukanlah pilihan untuk Gita, tapi satu-satunya orang yang dipilih oleh Gita sendiri. Dengan rasa bersalah, Vijay buru-buru menemui Gita. Ia meminta Gita untuk membatalkan pernikahannya. Namun Gita sudah terlanjur sakit hati. Ia malah menolak Vijay. Gita mengatakan bahwa seorang istri tidak bisa menjadi seorang ibu, tapi seorang suamilah yang bisa membuat seorang istri menjadi seorang ibu. Dan Gita pun berlalu. Adegan diperlihatkan Vijay bersama Nitya kembali. Ia lanjut bercerita curhat seperti di awal film tadi. Nitya mengatakan bahwa Vijay lah yang membuat semuanya berantakan. Pada bagian ini dikisahkan pernikahan Panendra dan Gita akan berlangsung 1 jam lagi. Vijay pun galau dan tidak tahu harus berbuat apa. Lalu dengan tersenyum, Nitya menyarankan sesuatu untuk membatalkan pernikahan. Tak lama kemudian, atas saran Nitya, Vijay langsung naik ke atas pelaminan. Ia menyuruh Panendra agar segera berdiri. Lalu, tiba-tiba, dengan lucunya, Vijay langsung menjatuhkan badannya seiring memeluk kaki Panendra. Sembari ia memohon agar memberikan Gita kepadanya dan tidak akan berhenti sebelum mendapatkan restu. Kishore sangat marah atas perlakuan ini, lalu pergi dan berniat melaporkannya ke polisi. Kembali ke kelakuan konyol Vijay tadi, membuat Gita tersenyum, sembari berkata ke kakaknya agar menerima apa yang diminta Vijay atas dirinya. Kemudian setelah acara pernikahan selesai, Kishore pun kembali bersama polisi. Ia berniat melaporkan sang nenek terkait pelecehan mas kawin, yang dimana info tersebut memang dikarang oleh si Rama. Saudara Kishore merasa malu dan refleks menamparnya dengan segera mengajak dia pergi dari tempat itu. Pada akhirnya Gita dan Vijay menjadi pasangan suami istri dan mereka sekarang dalam bus untuk perjalanan bulan madu. Di akhir scene, kejadian romantis di bus pun kembali diperlihatkan dan film pun tamat.